Langsung saja kita simak satu persatu. Pertama, Dr. Khoirul Anwar lahir pada tanggal 22 Agustus 1978 di Kediri. Dia adalah seorang penemu teknologi broadband. Hai teman-teman, apakah ponsel yang kalian gunakan itu sudah menangkap jaringan 4G? Jika sudah, maka itu diberikan apresiasi pada Prof. Dr. Khoirul Anwar. Ia dianggap sebagai salah satu peneliti terbaik di Jepang yang berasal dari Indonesia. Prof. Dr. Khoirul Anwar bekerja di Nara Institute of Science and Technology. Ia memiliki paten 4G berbasis orthogonal frequency division multiplexing, yaitu merupakan teknologi broadband yang diciptakan beliau, menjadi langkah awal terciptanya mobile 4G. Yang kedua, Yogi Ahmad Erlangga. Yogi Ahmad Erlangga lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, tanggal 8 Oktober 1974. Yogi Ahmad Erlangga menempuh pendidikan di Delft University of Technology di Belanda. Dia tercatat sebagai dokter matematika termuda. Rumus yang ditemukan dapat menyelesaikan berbagai masalah perminyakan. Karena rumusnya tersebut menarik perhatian perusahaan minyak sedunia, Schreiber Shell. Wah, keren ya. Yang ketiga, Prof. Insinyur R.M. Sediatmo. Lahir di Kabupaten Karanganyar pada tanggal 24 Oktober 1909. Meninggal pada tanggal 15 Juli 1984. Profesor Insinyur R.M. Sediatmo ini merupakan laki-laki yang dihormati di dunia ini, merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung pada tahun 1934. Beliau menemukan sistem arsitektur infrastruktur yang dikenal dengan pondasi cakar ayam pada tahun 1962. Sistem yang ia ciptakan dapat berdiri begitu stabil di atas lahan yang tidak stabil, sehingga memungkinkan untuk digunakan oleh banyak bangunan di seluruh dunia. Landasan pacu yang digunakan di Bandara Soekarno-Hatta juga menggunakan sistem ini. Yang keempat, Muhammad Nurhuda. Lahir di Mojokerto tanggal 10 Oktober 1964. Laki-laki yang bernama Muhammad Nurhuda ini merupakan dosen Fakultas MIPA dari Universitas Brawijaya Malang. Ia sukses menciptakan sebuah kompor yang ramah lingkungan. Setelah penemuannya dites, limbah buang kompor ini berada di bawah batas minimum yang ditetapkan oleh WHO. Bagaimana kawan-kawan, hebat ya? Sampai ciptaannya tersebut bahkan menarik perhatian negara-negara se-Asia Pasifik dan Amerika loh. Yang kelima, Randall Harto Laksono. Randall Harto Laksono yang merupakan lulusan University of London ini sempat diremehkan saat mengeluarkan ide-idenya, termasuk idenya yang saat menciptakan bahan anti panas dan anti api yang berasal dari kulit singkong. Saat ini, ia justru sangat dihargai oleh perusahaan otomotif dunia seperti Petronas, Ford, dan masih banyak lagi yang mengapresiasinya atas ide yang awalnya sempat diremehkan tersebut. Yang keenam, Djokorda Raka Sukawati. Djokorda Raka Sukawati lahir di Ubud, Bali pada tanggal 3 Mei 1931. Meninggal pada tanggal 11 November 2014. Jika kalian mengeluh ketika terjebak kemacetan di jalan layang, katakan bagaimana jika tidak ada jalan layang.
maka kemacetan akan menjadi lebih parah. Maka dari itu, berikanlah apresiasi pada Djokorda Raka Sukawati, orang asal Indonesia yang menciptakan sistem penyangga jalan layang. Sistem yang dibuatnya telah diakui oleh dunia karena mampu menghemat tempat dan sangat mengefisiensi transportasi. Yang ketujuh, Dr. Warsito P. Taruno. Dr. Warsito P. Taruno lahir pada tanggal 15 Mei 1967 di Surakarta. Alat yang mampu membunuh sel kanker ternyata diciptakan oleh orang Indonesia, yaitu Dr. Warsito P. Taruno. Hasil uji coba di lab in vitro menyatakan bahwa alat ciptaannya benar-benar bisa memerangi sel kanker pada tubuh penjangkitnya. Alat ciptaannya tersebut diakui dan bahkan digunakan oleh Jepang karena dinilai sebagai alat dalam mencegah pertumbuhan kanker yang paling efektif. Luar biasa ya guys kehebatannya ini. Itulah para penemu Indonesia yang terkenal di dunia. Para penemu di atas yang sejak dulu terbatas teknologinya saja bisa. Maka harusnya dengan kemajuan teknologi saat ini generasi masa depan dapat memajukan Indonesia bersama-sama. Mari kita satukan tekad bersama-sama untuk memecah rekor dunia.